Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sadiqul Hadi, MAG, selaku utusan pengampu mata kuliah Fikih Muamalah, dan teman-teman semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya, Maindah Fitriani dengan NIM akhir 096 sebagai presentator pertama sekaligus moderator di sini, dan rekan saya Vina Salsabila dengan NIM akhir 079 sebagai presentator kedua. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Musyarakah dan Mudharabah. Next, Mbak. Di sini kami membahas tentang pengertian musyarakah dan mudharabah, tentang dasar hukum musyarakah dan mudharabah, tentang rukun dan syarat musyarakah dan mudharabah, dan bisnis musyarakah dan mudharabah. Yang keempat ada cara membagi keuntungan dan kerugian dalam musyarakah. Yang kelima ada mengakhiri musyarakah, dan keenam kedudukan mudharabah. Terakhir ada ketentuan dalam mudharabah. Next. Musyarakah. Musyarakah memiliki arti lain, yaitu syarikah atau syirkah, yang artinya percampuran. Percampuran di sini yang dimaksud ialah seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta yang lain yang berakibat sulit untuk dibedakan. Musyarakah atau syirkah merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan sebuah usaha, baik di bidang perdagangan ataupun di bidang jasa, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Next. Selanjutnya dasar hukum musyarakah. Dasar hukum musyarakah terdapat pada Al-Quran, As-Sunnah, dan juga Ijma. Di dalam Al-Quran berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Fahum syuraka'u fit talati, yang artinya mereka berkongsi untuk mendapatkan bagian sepertiga. Dan di dalam As-Sunnah terdapat pada sabda Rasulullah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Yadawahi ala syarikaini malam yatakhawna, yang artinya pertolongan Allah akan selalu menyertai dua pihak yang berkongsi atau bersekutu selama mereka tidak saling berkhianat. Yang terakhir ada ijma. Next, Mbak. Selanjutnya ada rukun dan syarat musyarakah. Menurut ulama Hanafiyah, rukun musyarakah ada dua, yaitu ijab dan qabul. Mengapa? Karena ijab qabul atau akad ialah yang menentukan adanya musyarakah. Syarat dalam musyarakah menurut ulama Hanafiyah dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, sesuatu yang dan semua bentuk musyarakah dengan harta maupun dan yang lainnya. Dari hal tersebut ada dua syarat, yaitu A, berkenaan dengan benda yang diakadkan, yaitu harus bisa diterima sebagai perwakilan. B, berkenaan dengan ketentuan, yaitu pembagiannya harus jelas dan bisa diketahui oleh dua pihak. Contohnya ada setengah, sepertiga, dan lain-lain. Yang kedua, sesuatu yang bertalian dengan musyarakah mal atau harta. Dari hal tersebut ada dua perkara yang wajib atau harus dipenuhi, yaitu A, modal yang akan dijadikan objek akad musyarakah ialah dari alat pembayaran atau nuqud. Yang B, yang dijadikan modal atau harta pokok pada saat akad musyarakah dilakukan. Yang ketiga, sesuatu yang bertalian dengan syarikat mufawadah. Dalam mufawadah disyaratkan ada beberapa. Yang A, modal atau pokok harta dalam musyarakah mufawadah harus sama. Yang B, bagi yang bermusyarakah ahli untuk kafalah. Sedangkan yang C terakhir, bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan musyarakah umum. Yang terakhir nomor 4, yaitu syarat yang bertalian dengan musyarakah inan sama dengan syarat-syarat musyarakah mufawadah. Next, Mbak. Selanjutnya ada jenis-jenis musyarakah. Musyarakah atau syirkah ada dua, yaitu syirkah amlak dan syirkah ukur. Syirkah amlak ialah kerjasama dalam hal untuk memiliki harta.
Sedangkan syirkah uqud ialah kerjasama dalam transaksi. Syirkah amlak ini dibagi menjadi dua, yaitu syirkah amlak ikhtiari atau kerjasama sukarela dan syirkah amlak ijbari atau kerjasama secara paksa. Kerjasama sukarela merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk memiliki suatu barang tanpa ada keterpaksaan dari masing-masing pihak. Sedangkan kerjasama secara paksa merupakan kerjasama di mana para pihak yang terlibat dalam kepemilikan barang tidak dapat menghindar dari bagian dan porsinya dalam kepemilikan tersebut karena sudah menjadi ketentuan hukumnya. Sedangkan syirkah uqud dibagi menjadi tiga. Yang pertama syirkah uqud al-mal, yang kedua syirkah uqud bil al-abdan, dan yang ketiga syirkah uqud bil al-mal mufawadah dan syirkah uqud bil al-mal inan. Syirkah uqud bil al-abdan ini juga dibagi menjadi dua lagi, yaitu syirkah uqud bil al-abdan mufawadah dan syirkah uqud bil al-abdan inan. Dan syirkah uqud bi al wujud ini juga dibagi menjadi dua, yaitu syirkah uqud bi al wujud mufawadah dan syirkah uqud bi al wujud inan. Selanjutnya yaitu cara membagi keuntungan dan kerugian. Di sini ada nama-nama anggota, ada Yusuf, Irfan, Hima, dan juga Badawi. Di sini pokok masing-masing merupakan model yang dikeluarkan oleh masing-masing anggota dengan jumlah model yaitu 6.000. Cara perhitungan persentasinya yaitu model masing-masing dibagi dengan jumlah model. Misal dari Yusuf 1.500 dibagi dengan 6.000 yaitu dapat 1/4. 1/4 dikali 600 sama dengan 150, dan selanjutnya juga seperti itu. Next, Mbak. Selanjutnya, mengakhiri musyarakah berakhir apabila terjadi beberapa hal berikut. 1. Salah satu pihak membatalkan tanpa persetujuan dari pihak yang lain. Yang kedua, salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasyaruf atau keahlian mengelola barang, baik karena gangguan kejiwaan ataupun karena alasan yang lain. Yang ketiga, salah satu pihak meninggal dunia. Namun apabila anggota yang melakukan musyarakah lebih dari 2 orang, maka yang batal hanyalah yang meninggal saja. Musyarakah berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Jika ahli waris anggota yang meninggal turut serta menghendaki dalam musyarakah tersebut, maka dapat dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan. Yang keempat, salah satu pihak diposisikan di bawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian musyarakah tengah berjalan ataupun disebabkan oleh yang lainnya. Yang kelima, terakhir yaitu salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi sahab musyarakah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu mengenai mudharabah. Kepada Mbak Vina, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan pengertian mudharabah. Mudharabah atau qirot adalah bahasa penduduk Irak, dan qirot atau muqarrad bahasa penduduk Hijaz. Namun pengertian qirot dan mudharabah adalah satu makna. Mudharab berasal dari kata adrok yang berarti secara harfiah adalah berpergian atau berjalan. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua belah pihak. Pemilik model mempercayakan sejumlah modalnya kepada pengelola dengan satu perjanjian di awal. Next. Dasar hukum mudharabah terbagi menjadi 3. Pertama, berdasarkan landasan dari Al-Quran dalam surat Al-Muzammil ayat 20 yang berarti berkeliaran di muka bumi mencari karunia Allah. Yang kedua, berdasarkan landasan dari Al-Sunnah. Hadis riwayat Ibnu Majah yang artinya dari Su'aib radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,
Ada 3 hal yang di dalamnya berisi berkah, yaitu jual beli dengan kontan, menyerahkan permodalan dan pencampuran gandum dengan syair, penyerahan pemodalan dan pencampuran gandum dengan syair untuk pengeluaran. Yang kedua, berdasarkan landasan dari as-sunnah. Hadis riwayat Ibnu Majah yang artinya dari Su'aib radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal yang di dalamnya berisi berkah, yaitu jual beli dengan kontan, menyerahkan permodalan dan pencampuran gandum dengan syair untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual. Ketiga, ijma dan kias. Melakukan mudharabah atau qirot adalah boleh atau mubah. Berdasarkan hukumnya ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Su'aib radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, ada 3 perkara yang diberkati, jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan pencampur gandum dengan jelai untuk keluarga bukan untuk dijual. Next. Rukun dan syarat mudharabah. Menurut ulama Syafi'iyah, rukun-rukun qirot ada 6, yaitu 1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya. 2. Orang yang bekerja yang mengelola barang yang diterima dari pemilik barang. 3. Akad mudharabah dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang. 4. Mal, yaitu harta pokok atau modal. 5. Amal, yaitu pengerjaan pengelola sehingga menghasilkan laba. 6. Keuntungan. Syarat sah mudharabah berhubungan dengan rukun-rukun mudharabah. 1. Modal atau barang yang diserahkan bentuk uang tunai. 2. Bagi orang yang melakukan tasarruf, maka dibatalkan. 3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau ketentuan dari perdagangan yang akan dibagikan kepada dua belah pihak. 4. Keuntungan yang akan dijadikan milik pengelola dan pemilik modal harus jelas presentasenya seperti setengah, sepertiga, seperempat. 5. Melafalkan ijab dari pemilik modal. Misalnya, aku serahkan uang ini kepadamu untuk berdagang, jika ada keuntungan akan dibagi 2 dan kabul dari pengelola. 6. Mudharabah bersifat mutlak. Pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu. Next. Kedudukan mudharabah. Hukum mudharabah berbeda-beda karena adanya perbedaan keadaan. Maka kedudukan harta yang dijadikan modal dalam mudharabah atau qirot juga tergantung pada keadaan. Karena pengelola modal merupakan wakil pemilik barang tersebut dalam pengelolanya. Dan kedudukan modal adalah sebagai wakalah alaih atau objek wakalah. Ketika harta dikembalikan oleh pengelola, harta tersebut berada di bawah kekuasaan pengelola, sedangkan harta tersebut bukan pemiliknya, sehingga harta tersebut berkedudukan sebagai amanat atau titipan. Apabila harta itu rusak bukan karena kelalaian pengelola, maka ia wajib menanggungnya. Jenis-jenis mudharabah. Secara garis besar, mudharabah ada 2 jenis, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Dalam akad mudharabah mutlaqah, pengelola modal diberi keleluasaan dalam pengelola dan menjalankan modal. Sementara dalam akad mudharabah muqayyadah, pemilik modal sudah menentukan usaha yang harus dijalankan oleh pengelola modal. Karena itu, ia harus menjalankan usaha sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik modal saat akad. Next. Selanjutnya, ketentuan-ketentuan dalam akad mudharabah. 1. Pada akad mudharabah mutlak,
Pengelola modal tidak diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan yang di luar dari ketentuan syarat. 2. Ada akad mudharabah muqayyad. Pengelola modal dalam pengelola modal tidak boleh menjalankan modal dari luar usaha yang telah ditentukan. 3. Bagi pengelola modal tidak diperbolehkan mengambil atau berutang dengan menggunakan uang modal. 4. Bagi pengelola modal tidak diperbolehkan membeli barang yang berharga lebih tinggi dari modal yang telah disediakan. 5. Bagi pengelola modal tidak diperbolehkan mengalihkan modal kepada orang lain. 6. Bagi pengelola modal tidak diperbolehkan mencampur modal dengan harta miliknya. 7. Pengelola modal hendaknya melaksanakan usaha sebagaimana mestinya. Baik, terima kasih kepada Mbak Vina atas penjelasannya. Sudah menjelaskan presentasi kami. Mungkin sekian dari presentasi kami. Maaf jika ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.